Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, The Fool, di channel The Fool and His Mind. Ya, pada episode video kali ini saya akan berbagi tentang sedikit keresahan dari warga-warga penduduk masyarakat Indonesia terkait kenapa sih rujuk. Kamu tuh nggak bisa jadi dokter ya? Jadi dokter kok nggak nggak bisa ngobatin ya? Rujuk aja. Rujuk, saya nggak mau dirujuk, maunya di sini. Nah, saya ingin membahas sedikit terkait emosi-emosi semacam itu. Ya, Indonesia memiliki banyak fakultas kedokteran sekarang, saya lupa banyaknya. Dan mencetak dokter-dokter dokter umum yang banyak sekali cetakannya. Mau kualitasnya bagus, mau enggak, kayak gitu. Tapi sekarang udah ada standarnya ya, ada ujian UKDI, ujian kedokteran kompetensi dokter Indonesia, UKDI. Sehingga dari sana udah bisa dicek, oh dokter itu standar, dan dia lulus, kayak gitu. Sehingga bisa berpraktek. Nah, di mana dokter, meskipun banyak di Indonesia, tapi biasanya terpusat nih di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau-pulau perifer seperti Papua, Kalimantan pelosok, Kalimantan itu kota ya, banyak kota. Saya baru tahu juga, saya kira rawa-rawa doang kayak gitu. Maaf ya teman-teman dari Kalimantan. Ya, saya keturunan Kalimantan juga sih, tapi nggak pernah ke Kalimantan. Sulawesi, kayak gitu. Dikit dokternya kayak gitu. Nah, di mana dokter itu ada tiga macam dokter. Ada dokter umum, nah, kemudian ada dokter spesialis dan ada dokter subspesialis. Bedanya apa? Dokter umum yang udah saya jelaskan di video episode 1 nggak salah. Di episode 1, dokter umum itu udah baru lulus dari kampus kedokterannya, itu dibilang dokter umum. Kompetensinya itu kalau nggak salah sekitar 144 penyakit kompetensinya. Artinya apa? Dokter itu bisa menangani pasien secara paripurna, secara komprehensif terhadap 144 penyakit. Nah, kayak gitu. Nah, bukan berarti dokter itu nggak bisa menangani penyakit-penyakit yang di luar 144 itu ya. Bisa, punya ilmunya, tahu caranya. Tapi menurut hukum yang ada, dia tidak boleh menangani penyakit yang di luar kompetensi dokter umum. Sehingga meskipun dia punya ilmunya, dia harus merujuk ke dokter tingkat 2. Dokter spesialis. Baik itu spesialis bedah, penyakit dalam, syaraf, mata, objin atau kandungan, THT dan sebagainya macam kayak gitu. Nah, selain itu juga di dokter umum mereka tuh nggak punya alat-alatnya sih atau obat-obatan buat mengobatinya kayak gitu. Karena obat-obatan tertentu hanya boleh diresepkan oleh dokter spesialis. Nah, kayak gitu ya. Nah, dokter spesialis pun nanti dia ada kompetensinya, dan jika di luar kompetensinya harus diberikan kepada dokter subspesialis. Misalnya, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialisnya hematologi, kayak itu tentang darah-darah, tentang reumatologi, tentang penyakit rematik. Reumatologi itu penyakit dalam apa? Nah, itulah. Nah, seperti itu ya. Jadi dokter di Indonesia bergerak berdasarkan atau bekerja berdasarkan kompetensinya. Yang paling gampang misalnya diare nih. Diare itu ada banyak penyebab. Baik dia infeksi, non-infeksi. Iya, dibagi dua ya, ada yang infeksi dan non-infeksi. Nah, yang infeksi biasanya oleh virus, oleh bakteri kayak gitu. Itu biasanya gampang sekali diobati oleh dokter umum, karena dokter umum tahu ilmunya, bisa mengobati, sering ketemu penyakitnya, dan dia punya kompetensi untuk menangani hal tersebut. Nah, jadi nanti dia datang, pasien dengan diare datang, didiagnosis, ini didiagnosis, dia terkena diare cair akut. Diare cair akut, artinya dia diare terus-terusan kurang dari 14 hari,
dia diare, cair, nggak ada darahnya kayak gitu, dan dia nggak ada darahnya, lemes. Nah, lemasnya nggak parah, dehidrasi, itu masih bisa diobati sama dokter umum. Dikasih obat, sembuh, kayak gitu. Tapi, ada diare yang bukan disebabkan oleh infeksi, atau istilah diare yang disebabkan oleh non-infeksi. Misalnya karena malabsorpsi. Kemudian malabsorpsi itu apa? Ya, usus itu nggak mampu untuk menyerap zat-zat tertentu dalam usus, sehingga usus itu kelebihan zat, dan akhirnya zat ini karena kental, nah usus itu berusaha untuk mencairkannya dengan memberikan air dari dalam tubuh itu. Air yang ada dalam tubuh itu terlempar ke usus untuk mencairkan kekentalan zat-zat yang kita makan yang tidak bisa diserap oleh usus. Sehingga usus banyak cairan dan diare kayak gitu. Biasanya diarenya ini nggak seminggu 2 minggu, biasanya udah lama kayak gitu, udah kronis berbulan-bulan diarenya. Nah, penyakit-penyakit seperti ini itu tidak bisa ditangani oleh dokter umum. Kenapa? Dokter umum punya ilmunya. Malabsorpsi itu umpamanya disebabkan oleh karbohidrat, malabsorpsi karbohidrat, laktosa, protein tertentu. Ya udah nggak usah makan makanan tersebut kayak gitu. Ataupun nanti nggak usah atau nggak dikasih obat-obatan atau makanan penggantinya, atau obat-obatan untuk memperbaiki struktur dari usus. Tapi dokter umum tidak punya alat diagnostiknya, untuk pemeriksaannya nggak bisa di puskesmas, dan juga obat-obatannya juga nggak ada untuk mengobati penyakit tersebut. Akhirnya harus dirujuk kayak gitu. Meskipun sepele kan, cuman diare aja loh. Kita makan di emperan, kalau nggak bersih bisa kena diare juga. Sepele kan, cuma diare. Nah, tapi dokter umum dia tidak berkompetensi untuk mengobati penyakit tersebut, dan meskipun dia nggak berkompetensi dan dia mampu mengobati maupun mampu untuk memeriksanya, tapi dia nggak punya alat pemeriksaannya kayak gitu. Dia nggak malabsorpsi itu bisa memeriksa feses. Feses nanti diperiksa kandungan enzim apa yang kurang kayak gitu ya. Sehingga bisa mendiagnosis, oh ini malabsorpsi karena kurang enzim ini. Dokter umum nggak bisa melakukan hal itu. Nah, itu pertama, kasus diare, sehingga harus dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Bisa. Kasus yang kedua, misalnya gini, stroke. Penyakit stroke adalah salah satu penyakit kegawatan yang ada, dimana kalau dia tiba-tiba terjadi, dan kalau tidak ditangani dengan segera, dia bisa memburuk sehingga bagian otak tertentu yang dimana pembuluh darahnya pecah atau tersumbat menjadi mati, dan nggak bisa dipulihkan kembali secara normal kalau nggak ditangani dengan segera. Dokter umum punya ilmunya. Kami, seorang mahasiswa dokter umum itu, diajarin kok cara menangani, cara mendiagnosisnya. Tapi apa? Sekali lagi, puskesmas nggak punya alatnya. Jadi untuk mendiagnosis stroke itu kita perlu CT scan. Stroke itu biasanya pasien datang dengan keluhan tangannya lemes. Kalau nggak mulutnya itu bukan peyot sih. Ya nggak simetris kayak itu, wajahnya nggak simetris kayak itu ya. Mulutnya juga mencong. Anggota tubuh tertentu lemas, bahkan nggak bisa jalan. Tergantung, kalau otak kiri yang terkena stroke, berarti bagian tubuh yang kanan yang lemas. Kalau otak kanan yang terkena stroke, bagian kiri yang lemas. Ya itu kenapa? Nanti dijelaskan di video lainnya aja. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah stroke, dokter umum, oh ini gejala stroke nih. Untuk memastikannya harus di CT scan. Mau CT scan, cuk. Mbak radiologi, Mbak dokter umum ke bagian rumah sakit yang lain nih, ke bagian radiologi. Jadi saya pernah ke salah satu rumah sakit, puskesmas yang ada radiologinya. Di sana ada ronsen kayak gitu.
Tapi untuk stroke, memerlukan pemeriksaan namanya CT scan. Bukan ronsen, CT scan minimal gold standarnya CT scan. Oke, dokter nih, dokter umum dari puskesmas. Mbak, tolong dong minta CT scan-nya. Dokter, ini tuh puskesmas, nggak ada CT scan. Ya, dokternya nggak segoblok itu juga sih. Pasti dia tahu di puskesmasnya ada CT scan. Jadi kayak gitu. Jadi tahu gejalanya. Dan tahu kalau nggak diobati seperti apa. Oke. Wah, dia nggak bisa meriksa, sehingga harus dirujuk. Seumpamanya rumah sakitnya itu beda pulau kayak gitu. Ada pulau terpencil, di rumah sakitnya ternyata jauh. Nah, sehingga nggak memungkinkan rumah sakit. Diterapi sendiri sama dokter, bisa diterapi sendiri. Oh, dikasih cairan nih, ada namanya manitol, diberi manitol juga. Sekarang pertanyaannya, puskesmas punya manitol nggak? Gitu. Ada suatu cairan yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah, namanya manitol. Nah, itu fungsinya nanti untuk mencegah dari peningkatan tekanan dari otak ketika pembuluh darahnya bocor kayak gitu. Diberikan manitol. Sekarang masalahnya, puskesmas itu di IGD-nya ada manitol nggak? Nah, itulah fungsinya dirujuk. Oke. Nah, orang stroke, dokter umum tuh tahu apa itu stroke, tahu cara meriksanya, tahu cara ngobatinya, tapi di puskesmas tuh nggak ada alat untuk meriksa, nggak ada CT scan, nggak ada obat-obatan untuk meredakan penyakitnya secara gawat darurat. Oke. Jadi selain dari level kompetensi yang nggak boleh dilakukan oleh dokter umum, ketersediaan di puskesmas juga nggak memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut kayak gitu loh. Ya, jadi dokter umum ini nggak gampang untuk merujuk pasien, karena ketika seorang dokter umum merujuk pasien yang nggak seharusnya dirujuk di rumah sakit, itu nanti biaya-biaya yang ditanggung di rumah sakit itu akan lebih tinggi, baik si pasien maupun rumah sakitnya. Dan kalaupun pasien itu nggak layak dirujuk, harus dikembalikan lagi ke puskesmas. Nah, jadi dokter itu nggak sembarangan merujuk. Dan untuk merujuknya pun kadang-kadang susah. Nah, jadi kita harus mencari rumah sakit yang ada spesialis terkait penyakit tersebut. Dan kadang-kadang rumah sakit tersebut juga nggak mau menerima rujukan pasien ini. Seperti itu. Jadi nggak sembarangan merujuk. Merujuk itu ketika memang penyakitnya bukan kompetensi dokter umumnya, dan juga di puskesmas tersebut nggak bisa dilakukan pemeriksaan maupun pengobatannya. Nah, seperti itu ya. Itulah kenapa harus dirujuk. Jadi kalau teman-teman punya saudara atau teman-teman sendiri ketika ke puskesmas, ternyata dokter puskesmas bilang, oh ini harus dirujuk. Ya, kalau teman-teman memang nggak terima dirujuk atau nggak mau dirujuk, tanyakan ke dokternya kenapa harus dirujuk. Nah, beliau bakal menyampaikan hal seperti apa yang saya sampaikan, kayak gitu. Nah, setting kedua misalnya ketika itu di puskesmas ya, dirujuk di puskesmas. Setting kedua sekarang udah di rumah sakit nih. Ternyata waktu berobat ke rumah sakit, ternyata dirujuk juga. Maksudnya apa coba? Udah di rumah sakit, ternyata udah dirujuk ke rumah sakit A, atau B, atau C, D, rumah sakit X lah. Ternyata dirujuk lagi ke rumah sakit lainnya. Ada apa nih? Aku udah di rumah sakit loh, kok dirujuk lagi? Nah, rumah sakit itu ada 4 level. Ada rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kayak gitu loh. Nah, dan di setiap rumah sakit pun spesialisnya berbeda-beda. Misalnya rumah sakit kelas D itu spesialis yang wajib itu cuma ada 4. Bedah, kandungan, ilmu penyakit dalam, dan ilmu kesehatan anak, kayak gitu. Yang C juga sama, tapi ada tambahan spesialis lainnya, tapi nggak lengkap. Yang B, spesialis lainnya lengkap kayak gitu. Ada THT, ada jiwa,
ada saraf mata, ya. Nah, seperti itu ya. Yang kelas A itu udah ada subspesialisnya seperti spesialis onkologi, spesialis hematologi, imunologi, dan sebagainya macam. Jadi kalau teman-teman dirujuk ataupun datang sendiri ke rumah sakit misalnya kena penyakit sirosis, kanker hati misalnya seperti itu ya, kanker hati. Nah, dari puskesmas nih pertama nih, Bapak, Anda terkena kanker hati ya, sehingga harus dirujuk, oke dirujuk. Nah, waktu itu sayangnya rumah sakit yang terdekat itu rumah sakit tipe D, jadi dirujuk ke rumah sakit tipe D. Emang aja ilmu dokter penyakit dalamnya ada, tapi waktu didiagnosa sama dokter penyakit dalamnya, ini kanker hati nih, cancer. Di sini nggak ada obat-obatannya, kembali lagi. Harus ada obat-obatan. Nggak ada obat-obatannya nih. Wah, nggak ada obat-obatannya sehingga dokter yang ini nggak bisa ngobatin. Beliau tuh, kalau udah penyakit dalam, wah, ilmunya udah selangit-langit itulah. Namanya pengobatan tuh pasti beliau paham. Tapi, ya seperti tadi, nggak ada obat-obatannya di rumah sakit ini. Nah, dan ini harus dipantau juga. Otomatis dikirim ke rumah sakit yang punya subspesialis terkait onkologi ilmu tentang keganasan kayak gitu, onko. Nah, akhirnya dikirimlah ke rumah sakit tipe A, dirujuk ke sana buat mendapatkan terapi dan perawatan sesuai dengan penyakitnya, kanker hati seperti tadi. Nah, itulah rujuk. Oke. Rujuk. Kenapa pasien itu harus dirujuk? Karena dia seorang dokter itu ada dua alasan. Seorang dokter itu bukan kompetensinya dia, sehingga menurut hukum nggak boleh merawat pasien di luar kompetensi, atau merawat boleh, tapi sekedar tata laksana awal atau pengobatan awal saja. Misalnya kayak stroke tadi, kalau di puskesmas atau rumah sakit itu bisa melakukan perawatan terhadap stroke, ya udah dirawat aja dulu. Nah, kalau enggak ya udah dirujuk ke rumah sakit yang lebih jadi kalau udah stabil sistem rujukan itu, kalau nah itu rujukan yang ada di poli, bukan penyakit yang gawat darurat. Kalau penyakit yang gawat darurat, misalnya kayak stroke tadi itu gawat darurat. Misalnya kayak penyakit shock, dia tabrakan, kemudian berdarah, hasil darahnya banyak yang hilang. Nah, di puskesmas sebelum dirujuk, jadi ini bukan tanggung jawab bukan kompetensi puskesmas untuk menangani penyakit tabrakan misalnya perutnya itu berlubang. Kalau dibawa ke puskesmas, di puskesmas diusahakan kondisinya normal dulu, nggak shock, kemudian baru dirujuk kayak gitu. Itu prinsip rujukan kalau kondisinya gawat darurat. Nah, beda dengan di poli. Kalau di poli, dirujuknya ketika nggak sesuai kompetensi, langsung dirujuk. Kalau di settingnya gawat darurat, nah nanti baca gawat darurat itu apa. Itu di video episode 2 ada tentang gawat darurat. Kalau pasiennya gawat darurat, dibawa ke IGD atau UGD, nanti ditangani dulu kegawat daruratannya. Kalau udah stabil, baru dirujuk. Misalnya kalau perdarahan, nah, dia terjadi perdarahan, kakinya berdarah, perutnya berlubang, berdarah juga. Nah, itu ditangani dulu. Kalau udah stabil, nah, baru nanti dirujuk sama puskesmasnya. Begitu juga di rumah sakit. Kalau emang, misalnya dia perutnya nih berlubang, dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit itu kebetulan nggak ada dokter bedahnya, nah, sehingga harus dirujuk. Nah, sebelum dirujuk ya harus distabilkan dulu keadaannya. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya, videonya udah agak panjang juga nih. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sendiri maupun keluarga ada yang dirujuk di setting manapun, baik dia di puskesmas maupun di rumah sakit, satu, sabar dan tanya kejelasannya sama dokter kenapa dirujuk. Oke. Kalau memang penyakit teman-teman itu nggak bisa diobati sama bukan kompetisi dokternya, ya udah harus dirujuk. Nah,
karena dokter tersebut nggak boleh melakukannya, atau jika dia melakukan, itu bakal melawan hukum yang ada. Kemudian, meskipun dia mampu melakukan, balik lagi karena bukan kompetensinya, dan juga sarana prasarana di puskesmas maupun rumah sakit tersebut tidak memadai untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga harus dirujuk. Sehingga ini perlu pertimbangan yang besar dari teman-teman juga terkait kesabarannya dan juga pemahaman yang mendalam terkait kenapa harus dirujuk. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan terkait kenapa sih harus dirujuk, buang-buang waktu, capek di jalan, sebagainya macam. Nah, mudah-mudahan video ini menjawab, dan jikalau nanti ada pertanyaan mungkin ditanyakan di komentar, nanti saya berusaha jawab di video-video berikutnya. Oke, semoga ini bisa menambah ilmu dan berguna bagi teman-teman, dan khususnya saya juga. Oke, terima kasih. Terima kasih udah menonton episode kali ini. Nanti ya mungkin bisa di subscribe kalau suka, kalau nggak usah, nggak apa-apa sih. Tapi saya berharap di subscribe sih, biar lebih semangat bikin videonya. Dan juga di like ya, kalau emang suka sama videonya. Kalau nggak suka, ya usahakan nggak di dislike. Mungkin kalau di dislike ya terserah teman-teman aja sih. Itu punya teman-teman untuk berpendapat. Tapi nanti kalau ada pendapat, masukan, atau sebagainya macam, nanti di kolom komentar ya. Maupun kalau ada yang saya sampaikan itu salah, silakan nanti di kolom komentar dikasih tahu. Saya akan nanti, ya saya mahasiswa, saya masih belajar. Nanti kalau ada yang salah, saya akan pelajari lagi. Dan saya akan konfirmasi di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.